Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Kiranya saudara semua selalu ada dalam keadaan yang baik, penuh dengan sukacita, kuat dalam iman, dan berlimpah dengan berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang maha baik, selalu baik kepada kami, yang senantiasa menyertai dalam segala keadaan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu, berkat kebaikan-Mu di sepanjang hari ini. Kembali saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus, supaya kami mengerti dan mentaati setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam surat Roma, pasal 16 ayat yang kelima. Tertulis demikian. Salam juga kepada jemaat di rumah mereka. Salam kepada Epenetus, saudara yang kukasihi, yang adalah buah pertama dari daerah Asia untuk Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, di negara-negara di mana kebebasan beragama dibatasi, di mana banyak persekusi, seperti misalnya di Iran, di China, ataupun Korea Utara. Gereja rumah merupakan wadah di mana orang-orang percaya berkumpul dan beribadah. Berbagai lembaga riset seperti Open Doors melaporkan bahwa di Iran terjadi pertumbuhan orang-orang percaya yang tercepat di dunia, dan pertumbuhan ini terjadi melalui jaringan gereja rumah. Di Amerika Serikat saat ini muncul apa yang disebut sebagai microchurch atau gereja kecil, di mana orang-orang percaya berkumpul dalam jumlah yang tidak terlalu banyak untuk bersama-sama beribadah dan merasakan perhatian satu sama lain dalam komunitas yang kecil. Kita seringkali mengidentikan gereja dengan gedung yang megah, besar, gedung yang tinggi. Padahal di awal jemaat mula-mula, ibadah dilakukan di rumah-rumah. Dalam Roma 16 ayat yang kelima ini tertulis, salam juga kepada jemaat di rumah mereka. Salam kepada Epenetus, saudara yang kukasihi, yang adalah buah pertama dari daerah Asia untuk Kristus. Di bagian terakhir atau bagian penutup dari surat Roma ini, Rasul Paulus memberikan ucapan salam yang salah satunya ditujukan kepada jemaat di rumah Priskila dan Aquila. Dituliskan secara jelas jemaat di rumah mereka. Pergerakan pelayanan di zaman dulu, zaman gereja mula-mula, dilakukan di rumah-rumah. Gereja tidak ada di gedung yang besar, megah, tapi di rumah-rumah. Rumah menjadi tempat orang-orang percaya berkumpul, beribadah, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, sharing kesaksian, mendukung satu sama lain dalam doa, dan makan bersama. Ada satu kebenaran penting yang perlu kita sadari di sini, bahwa gereja sebenarnya bukanlah soal gedung. Jemaat, tubuh Kristus, bukanlah soal bangunan, tapi jemaat, gereja, tubuh Kristus adalah komunitas orang-orang percaya. Saudara dan saya adalah gereja Tuhan. Tidak peduli kita berkumpul di mana, tidak peduli kita ada di mana, kita semua adalah gerejanya. Dan sebagai gereja Tuhan, kita semua menjadi alatnya, menjadi terangnya dimanapun kita berada. Dalam ayat ini dituliskan juga salam kepada Epenetus, yang disebutkan sebagai buah pertama dari daerah Asia untuk Kristus. Epenetus adalah orang pertama yang bertobat
pada waktu itu, sehingga dia disebutkan sebagai buah pertama. Gereja rumah yang ada pada masa itu menjadi wadah untuk bukan saja berkumpul, tapi untuk mempertobatkan jiwa-jiwa baru. Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan saat ini bukan untuk membuat kita anti terhadap gereja yang besar, mega church dan semacamnya. Tapi firman Tuhan berbicara kepada kita, memberikan pengertian bahwa gereja bukanlah tempat, gereja bukanlah bangunan, gereja bukanlah gedung yang mewah, tapi gereja adalah saudara dan saya. Tuhan dapat kita puji dan kita sembah di mana saja kita berada, tidak terbatas pada gedung yang fasilitasnya lengkap atau rumah kecil yang minim dengan fasilitas. Dimanapun kita berada, di situ Tuhan bisa kita sembah, dan dimanapun kita berada, kita semua adalah gerejanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini, yang memberikan kami pengertian, memberikan kami tuntunan tentang pribadi-pribadi kami, orang-orang percaya, sebagai gereja-Mu, sebagai jemaat-Mu. Engkau memanggil kami keluar dari kegelapan kepada terang, untuk menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih untuk pengertian yang Tuhan berikan, yang membuat kami tidak terkungkung dalam pemikiran soal gereja yang terbatas hanya pada sebuah bangunan tertentu saja. Terima kasih Tuhan, berbicaralah terus kepada kami Roh Kudus, supaya kami lebih lagi mengerti akan kehendak-Mu. Berkati kami di sepanjang malam hari ini dalam istirahat kami, berikan kami tidur yang nyenyak dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Lawatlah setiap kami Tuhan, yang sakit, yang dalam pergumulan. Berikanlah kesembuhan, pemulihan, kesehatan sempurna. Berikanlah jalan keluar yang ajaib dan mujizat yang heran bagi setiap kami. Kami percaya kami alami jawaban doa, kami alami pertolongan Tuhan. Berkati bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian dan kesejahteraan. Dan lawatlah setiap orang dari segala bangsa, supaya percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Ampunilah kami Tuhan akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpinlah kami menjadi sempurna seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.